Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 11 Prodi Bisnis Digital dengan anggota Diah Ayu Ragasiwi, Fatin Alia Hamdi, dan Sekar Ayu Khalila. Dalam video kali ini, kami akan menjelaskan pentingnya toleransi dan moderasi beragama. Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia yang terdiri dari 17.504 pulau yang terbentang dari ujung Aceh hingga ujung Papua. Dengan populasi mencapai kurang lebih 270 juta jiwa pada tahun 2020, menjadikan Indonesia sebagai negara berpenduduk terbesar keempat di dunia. Indonesia juga merupakan negara berpenduduk muslim terbesar di dunia dengan penganut lebih dari 230 juta jiwa. Di mata dunia, Indonesia dikenal sebagai negara yang memiliki beragam budaya, keyakinan, dan perbedaan warna kulit. Adapun agama resmi yang diakui di Indonesia yaitu Islam, Protestan, Katolik, Buddha, Hindu, dan Konghucu. Keberagaman tersebut merupakan kekuatan yang dimiliki oleh Indonesia. Namun, dalam implementasinya, keberagaman di era demokrasi terkadang berpotensi memunculkan ketegangan dan konflik antar masyarakat, antar umat beragama, atau bahkan antar internal umat beragama. Oleh karena itu, diperlukannya moderasi. Salah satunya yakni moderasi beragama untuk menjaga keharmonisan bangsa. Lalu, apakah moderasi beragama itu? Kata moderat dalam bahasa Arab yaitu al-wasatiyah yang terdapat dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 143. Terdapat kata al-wasat yang artinya tengah-tengah, bermakna terbaik dan paling sempurna. Dalam bahasa Inggris, moderasi itu ialah moderation, yang artinya sikap sedang atau tidak berlebih-lebihan. Moderasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia sepadan dengan kata moderat, yang artinya selalu menghindarkan perilaku atau pengungkapan yang ekstrim. Jika disandingkan dengan kata agama, memiliki arti sebuah cara pandang, sikap, dan perilaku dalam mengamalkan ajaran agama yang berada di posisi tengah, adil, seimbang, tidak berlebih-lebihan dalam beragama, dan tidak ekstrim. Menurut Profesor Komarudin Hidayat, beliau adalah guru besar bidang filsafat Islam. Pengertian moderasi beragama muncul karena adanya dua kutub ekstrim, yakni ekstrim kanan dan ekstrim kiri. Ekstrim kanan terlalu terpaku pada teks dan cenderung mengabaikan konteks, sedangkan ekstrim kiri cenderung mengabaikan teks. Lalu, di mana moderat? Moderat itu ada di tengah-tengah antara ekstrem kanan dan ekstrem kiri. Berikut adalah contoh sikap ekstrim dalam beragama. Yang pertama ada fanatik pada suatu pendapat dan tidak mengakui pendapat yang lain. Yang kedua, sering mewajibkan sesuatu yang tidak pernah diwajibkan oleh agamanya. Yang ketiga, bersikap keras dan kasar. Dan yang terakhir itu sering berburuk sangka dan gampang menuduh orang lain. Tanda perilaku moderat. Yang pertama itu ialah orang yang cinta tanah air. Yang kedua, punya toleransi tinggi. Yang ketiga, anti kekerasan. Dan yang terakhir itu ada akomodatif terhadap budaya lokal. Lalu, apakah moderasi beragama itu penting? Jawabannya adalah penting.
Moderasi beragama diperlukan karena sikap ekstrim dalam beragama tidak sesuai dengan esensi ajaran agama itu sendiri. Perilaku ekstrim atas nama agama juga sering mengakibatkan lahirnya konflik, rasa benci, intoleransi, dan bahkan peperangan yang memusnahkan peradaban. Sikap-sikap seperti itulah yang perlu dimoderasi. Jadi, sudah paham ya, moderasi beragama itu apa? Yang dimoderasi di sini bukanlah agamanya, melainkan cara penganut agama dalam menjalankan agamanya, itulah yang harus dimoderasi. Dengan adanya keberagaman agama di Indonesia, bangsa Indonesia memerlukan sikap toleransi agar terciptanya kerukunan dan perdamaian antar umat beragama. Toleransi adalah sikap saling menghormati dan menghargai antar individu ataupun antar kelompok. Sikap toleransi beragama seperti tidak memaksa orang lain untuk mengikuti agama kita. Tidak melarang ataupun mengganggu umat agama lain yang sedang beribadah sesuai kepercayaan masing-masing. Tidak mencela ataupun menghina agama orang lain dengan alasan apapun. Menurut kami, agama dihadirkan Tuhan dalam kehidupan ini agar harkat, derajat, dan martabat kemanusiaan kita senantiasa terjamin dan terlindungi. Beragama itu menebar damai, menebar kasih sayang. Beragama itu menjaga hati, menjaga perilaku diri. Beragama itu bukan untuk menyeragamkan keragaman, tetapi untuk menyikapi keragaman dengan penuh kearifan. Oleh karena itu, jangan gunakan agama untuk sesama kita saling menegasi dan saling merendahkan serta meniadakan satu sama lain. Indonesia itu bukan negara agama. Indonesia adalah negara beragama yang membangun bangsa, menjalin persaudaraan, menguatkan persatuan dengan nilai-nilai agama sebagai tuntutan hidup dalam bernegara. Dengan adanya perbedaan agama, budaya, ataupun warna kulit, sebenarnya bukanlah suatu penghalang untuk saling menghargai dan menghormati. Keindahan akan tampak jika kita bersatu dalam menerima perbedaan. Tak perlu kata, tak perlu gaya. Sudah saatnya kita berubah menjadi lebih baik, di mana mayoritas bersatu dengan minoritas dengan rasa solidaritas. Mulai dari diri sendiri, lalu membiasakannya pada orang lain. Karena perbedaan itu adalah alasan untuk bersatu. Mari saling menghormati dan menghargai, karena kita adalah Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Sekian yang dapat kelompok kami paparkan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.